kepadanya dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Siapa saja yang pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang menjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Akan dirinya yang
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu menurut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal, sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Umat dimohon berdiri. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak,
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami. Tetapi dia menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, waktu orang-orang menentukan nama pelindung paroki kita ini, tentu kita semua yang di sini belum ada 81 tahun yang lalu atau mungkin lebih dari itu. Kemudian mereka memutuskan supaya Martinus menjadi pelindung paroki kita. Santo Martinus. Kita tidak tahu pertimbangan apa. Yang pasti bahwa mereka yang memilih nama ini menghendaki supaya semangat Santo Martinus menjadi teladan bagi kita yang ada di paroki Santo Martinus Kaimana ini. Dan ketika saya cek paroki yang menjadikan Santo Martinus pelindungnya itu bukan hanya kita rupanya. Ada begitu banyak. Mereka yang memilih tentu telah mengetahui kebajikan apa saja yang dimiliki oleh orang kudus ini, sehingga mereka menjadikannya pelindung paroki ini. Kita melihat ada apa dengan apa yang dimiliki, sesuatu yang baik apa yang ada dalam diri Martinus. Kalau kita lihat di gereja kota, di depan itu ada patung Santo Martinus dengan pengemis. Itu diceritakan bahwa ketika waktu itu dia masih menjadi seorang prajurit, dia pergi keluar mengenakan mantel dan mantel besarnya menunggang kuda. Dia berjumpa dengan seorang pria tua yang sedang berada dalam kedinginan di tengah badai salju. Dia terancam mati kedinginan. Martinus tidak segan-segan mau memotong pakaian itu dan memberikan separuhnya untuk orang tua yang terancam mati kedinginan itu. Diceritakan selanjutnya dalam penglihatannya dia, Tuhan menjumpai dia, ternyata laki-laki tua itu bukan manusia, melainkan Allah yang menyamar, mau memuji Martinus. Dia punya kepedulian, dia punya empati terhadap sesama itu seberapa besarnya. Dan ternyata Tuhan menemukan ada kepedulian yang tinggi, ada rasa empati yang kuat dalam diri Martinus. Dan pada akhirnya ia dipakai. Dari sini kita bisa belajar, ternyata pelindung kita ini, dia telah memberikan contoh yang baik bagi kita, supaya kita juga di dalam diri kita
memiliki jiwa yang peduli terhadap sesama, menjadi pribadi yang punya empati terhadap keadaan, bukan karena sesama yang berasal dari kampung yang sama, suku yang sama, agama yang sama, tidak. Seperti Martinus, dia dengan pengemis itu, lelaki tua itu, tidak saling kenal, tetapi dia tahu yang di sana itu adalah saudaranya, sesamanya. Dan bahkan dia memberi dari apa yang paling berharga dan juga apa yang paling dia butuhkan. Saat itu dia juga membutuhkan mantelnya itu, tetapi dia berani berkorban, rela berkorban untuk menyelamatkan sesama. Semangat ini, semangat berbagi ini hendaknya juga dimiliki oleh kita yang berada di bawah perlindungan Santo Martinus. Kita belajar dari teladan baik dia ini. Dengan belajar dari hal-hal seperti ini, secara tidak langsung kita sudah mengumpulkan minyak untuk pelita iman kita. Tuhan Yesus tadi dalam Injil menarik sekali. Dia membuat perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dia menggambarkan kerajaan Allah itu seperti 5 gadis bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh hanya membawa pelita, tidak menyediakan minyak cadangan. Berbeda dengan yang bijaksana, selain pelita, dia juga menyiapkan minyak. Mereka yang menyiapkan minyak, mereka bisa mempertahankan pelitanya tetap menyala. Sebagai persyaratan untuk bisa masuk ke dalam ruang perjamuan itu, masuk ke dalam kerajaan Allah itu, pelita harus tetap menyala. Pelita bisa menyala itu kalau ada minyaknya. Memang bagi anak-anak zaman sekarang sulit sekali untuk bisa menerima gambaran ini, karena mereka tidak lagi tahu pelita itu apa, tidak mengalami hidup dengan pelita. Tapi kami yang lahir tahun 80-an ini, kita yang lahir tahun 80-an, saya pikir kita masih tahu itu, masih mengalami situasi malam dengan pelita. Pelita di sini adalah gambaran tentang iman kita. Sekalipun kita sudah menjadi seorang Katolik, kita tetap membutuhkan minyak supaya iman Katolik itu tetap terang, tetap bercahaya, tetap menyala. Supaya iman Katolik itu berguna, bermanfaat untuk kita sendiri, juga untuk orang lain. Karena itu kita yang orang-orang Katolik juga dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Pancaran orang yang bijaksana nyala, sinar dari orang-orang yang bijaksana itu terus bersinar. Kalau kita menjadi pribadi orang Katolik yang bijaksana, maka kalau kita mau menjadi pribadi orang Katolik yang bijaksana, maka kita harus terus-menerus mencari kebijaksanaan itu. Sang kebijaksanaan adalah Tuhan sendiri. Kalau kita mau supaya kita bijaksana, maka kita mesti mencarinya. Dan sang bijaksana itu akan selalu siap menjumpai, siap ditemukan oleh orang yang mencarinya.
Setelah kita bijaksana, kita mencari tahu arti dari hidup ini. Setelah kita bijaksana, kita mencari tahu arti menjadi seorang Katolik. Kita juga mencari tahu menjadi orang Katolik itu seperti apa. Tidak cukup kalau hanya nama saja orang Katolik. Tidak cukup. Kita menjadi orang Katolik harus mampu memberi kesaksian dengan hidup kita. Kita harus memberi contoh. Ini loh orang Katolik. Sehingga di mana ada orang Katolik, di situ ada kebijaksanaan. Di situ ada kebaikan. Di situ ada empati. Di situ ada kepedulian. Sebagai semangat kita secara khusus yang berada di paroki Santo Martinus ini. Karena teladan itu telah ditanamkan oleh pelindung kita, Santo Martinus. Orang harus yakin bahwa di mana ada orang Katolik, nilai-nilai atau kebajikan-kebajikan seperti yang telah saya sampaikan tadi itu di sana hidup, di sana ada, di sana berkembang. Orang yang bukan Katolik harus mengakui itu. Oh, di situ ada orang Katolik, pasti beres, pasti aman, pasti semuanya baik-baik saja. Karena apa? Ada orang Katolik. Jangan-jangan hanya karena kita orang langsung komentar gini, apa Katolik? Lihat dia itu Katolik, tapi hidupnya aduh, hancur apa? Lebih baik orang yang tidak pernah kenal Tuhan. Itu kita sudah merusak citra kita sebagai orang Katolik. Itu kita sudah bukan hanya karena minyak tidak ada, tetapi karena kita sengaja memadamkan pelita kita. Hari ini Tuhan meminta kita supaya kita semua sejak sekarang ada di dunia ini sampai nanti ketika tiba saatnya kita harus beralih. Pelita iman kita tetap menyala, tetap bersinar, tetap memberikan cahaya, memberikan terang bagi dunia, bagi sesama, dan teristimewa bagi diri kita sendiri. Tuhan akan berkata kepada kita, marilah hai kamu anak-anakku. Tetapi kalau pelita kita padam, tidak menyala, Tuhan akan berkata kepada kita, aku tidak mengenal kamu. Sekarang pilihan ada pada kita, mau pelita bernyala atau pelita padam. Dengan doa, aku percaya akan Allah. Karena kita percaya dan berharap pada Tuhan, maka berani Allah
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagungkan dari para kudus, Engkau terus-menerus menimbulkan gereja-Mu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang pasti. Demikian juga untuk mengenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang bersyukur dan ditopang terus-menerus untuk bahwa mereka akan bekerja. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan suka hati memuliakan Engkau sambil berdoa. Simbol segala kudusan, maka kami kuduskanlah persembahan ini dengan sempurna doa, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus. Ketika jadi diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dan mengucap lalu memberikannya kepada murid-muridnya saya. Berikanlah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan kamu. Demikian pula sesudah perjamuan yang mengambil sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya saya. Terima dan minumlah kamu semua. Inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang jadi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai penanda. Semoga hati kami sepenuhnya seirama dengan kehendak-Mu seperti Santo Martinus.
sampai kami kau perkenankan dalam kerajaan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara, keluarga saudara, mereka semua yang dikenalkan dalam perayaan ini, seluruh hidup, karya kerja dan belajar, dilindungi, dididik, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita